Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojeweti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku mau jual tanah ini, ucap Pak Dakir, seorang paruh baya dengan pipi tirus, kulit kecoklatan, dan rambut pendek tak beraturan. Kir, kamu kan sudah dapat bagianmu. Tanah ini punya Mbak. Dan kelak buat Sumi. Jelas kakaknya yang bernama Butika. Menggelengkan kepala, mengombang-ambingkan pipi tembemnya. Seketika hening, tak ada kata yang diucapkan. Sumi hanya diam, tidak berani mengganggu obrolan ibu dan Pak D-nya. Kita main di luar saja yuk, nak, ucap Sumi. Ibu muda dengan tubuh tipis dan rambut pendek itu langsung mendekap buah hatinya. Lantas berdiri dan langsung pergi meninggalkan ruang tamu. Sepeninggal Sumi, Pak Dakir masih terdiam, dengan badan sedikit dibungkukkan. Matanya menatap tajam ke arah sang kakak, sambil mencari siasat agar mendapatkan hak tanah yang bukan miliknya. Astagfirullah, Kir. Sudah dari dulu kita bahas masalah ini. Mbak sudah mengalah. Malah kamu mendapat 70% harta warisan Bapak. Tapi kenapa kamu tidak mau berubah? Masih saja ingin mengambil tanah saudarimu ini, yang hanya tinggal satu-satunya. Butika menarik kerah baju, seraya mengusap kedua matanya yang tiba-tiba basah. Alah, pokoknya kapan-kapan aku akan ke sini lagi. Siapkan surat tanahnya. Pak Dakir berdiri lalu pergi meninggalkan sang kakak tanpa permisi. Setelah Pak Dakir pergi, Ibu Tika menenggelamkan punggungnya ke sofa. Sedangkan air mata yang keluar seakan tiada henti. Ia hanya bisa mengelap sambil terus menangis disertai istighfar dalam hati. Pak Dakir yang keluar rumah mendapati Sumi tengah berdiri di dekat pohon jambu sambil menggendong buah hatinya. Sumi balas menatapnya. Namun, Pak Dakir buang muka dan berjalan dengan amat cepat meninggalkan kediamannya. Sumi menatap bingung. Entah sampai kapan Pak D-nya meminta tanah peninggalan sang kakek yang hanya tinggal satu-satunya. Ia tak habis pikir dengan sifat Pak D-nya yang tamak dan rakus akan harta. Hilangnya Pak Dakir dari pandangan mata, Sumi langsung bergegas menemui sang ibu di ruang tamu. Nampak sang ibu menutupi wajah dengan pakaian yang ia kenakan. Sambil menggendong Anggi, Sumi mendekati sang ibu dan duduk di sebelahnya. Bu, panggil Sumi, seraya mendekap sang ibu dari samping, dan sang ibu langsung menyenderkan kepalanya di bahu kiri si anak. Si kecil yang menatap sang nenek seakan merasakan apa yang neneknya rasakan. Seketika Anggi ikut menangis, terbawa suasana. Anggi, kenapa menangis? Nenek sedang bahagia. Anggi, diam ya. Sumi mengelus tubuh belakang Anggi yang mendekap erat tubuhnya. Mendengar Anggi menangis, Butika segera mengakhiri tangisannya dan tersenyum memandang Anggi, lalu menggendongnya dengan diiringi kidung Jawa. Selanjutnya keadaan kembali pulih. Mereka pun bisa melanjutkan aktivitasnya di hari itu.
Beberapa bulan kemudian, mata Latri melihat sekitar, mencari teman sepekerjaannya yang bernama Sumi. Yang dicari ketemu, Sumi menghampiri dengan sendirinya. Lalu mereka berdua memasuki pabrik tempatnya bekerja. "Hei, Bu Hamil, kemarin kemana?" tanya Latri membuka obrolan di sela mengerjakan pekerjaannya. "Panggil-panggil Ibu Hamil, ong kamu sendiri sama sedang hamil?" jawab Sumi tersenyum kecil sambil menatap Latri. "Kemarin Pak D meninggal," lanjut Sumi. "Hah? Pak D yang mana?" Latri kaget menatap Sumi. "Pak D Dakir, yang itu loh Tri," jawab Sumi menatap balik. "Oh, yang itu. Innalillahi. Turut berduka ya, Sum?" Latri menatap aneh, seakan Sumi menyembunyikan sesuatu. Meninggalnya kenapa ya?" lanjut Latri. "Nggak ada nafasnya," ketus Sumi. "Ya iyalah, Sum. Memang meninggalnya di mana?" tanya Latri lagi. "Meninggal di kontrakannya, tapi tempatnya sempit. Jadi dibawa ke rumahku, dan semua acara proses pemakaman diadakan di rumah sampai semua selesai," jawab Sumi. "Lalu apa yang kau sembunyikan?" Latri masih penasaran menatap Sumi dengan keseriusan. "Nggak ada sih, hanya kepikiran tingkah semasa hidupnya," jelas Sumi. Obrolan pun ditutup dan keduanya melanjutkan pekerjaan. Selepas bekerja, mereka berpisah, dan Sumi langsung pulang ke rumah. Rumah Butika tidaklah terlalu besar, tapi punya 2 lantai. Lantai bagian atas tidak ada kamar, hanya ada kamar mandi guna mencuci pakaian dan ada pula balkon guna menjemur pakaian basah. Lantai 2 sendiri tepatnya berada di atas kamar Sumi. Rumah itu pun masih lumayan berantakan karena baru selesai dibangun. Tepat di bagian depan, agak ke kanan dari pintu kamar Sumi, adalah tangga untuk naik ke lantai 2. Sedangkan di bawah tangga ada kamar mandi. Malam hari setelah menguburkan jasad Pak D-nya, tidak ada keganjilan. Akan tetapi, malam inilah keganjilan itu dimulai. Tepatnya di malam kedua, setelah siangnya ia menceritakan perihal meninggalnya sang Pak D. Pukul 00 dini hari, terdengar suara seperti orang menginjak ke lantai 2. Namun, suaranya berbeda, lebih mirip orang melompat-lompat. Suara itu membuat Sumi terbangun dari tidur. Rasa aneh mendengar suara itu sepanjang malam. Ingin beranjak, tapi tidak berani. Dan Sumi sendiri tak memikirkan adanya suatu keanehan. Sampai pukul 4.30, suara berisik itu mendadak hilang dengan sendirinya. Malam ketiga, suara itu kembali terdengar. Sumi mulai merasa ketakutan. Mas, bangun Mas." Sumi menggoyang-goyang tubuh suaminya. "Ada apa, Dek?" tanya Amin, suami Sumi yang masih menutup kedua matanya. "Mas dengar tidak?" Sumi bertanya balik, membuat Amin mempertajam indera pendengarannya dan mendengar apa yang Sumi dengar. "Ya sudah, aku ke atas dulu." Amin bergegas bangun dari tidurnya. Dia berjalan meninggalkan kamar sembari sesekali menguap. Sumi langsung menekap sang buah hati yang masih terlelap. Didekapnya erat-erat, sambil melihat pintu kamar yang mulai dibuka. Amin keluar kamar, lantas mengambil payung yang tergantung di samping anak tangga. Diambillah payung itu, guna berjaga-jaga.
Dia mulai melangkah, perlahan menaiki anak tangga dengan mengendap-endap. Sesampainya di atas, suara itu tak lagi terdengar. Dia pun tidak melihat adanya seseorang. Matanya terus menelisik, mencari dari sudut kegelapan. Namun, tak ada yang mencurigakan. Amin menyalakan lampu dan menelusuri setiap sudut ruangan. Bahkan mengecek sampai balkon dan tetap tak ada orang. Setelahnya, Amin bergegas turun menemui sang istri di kamar untuk memberitahukan kalau tidak ada seorang pun di lantai atas. Akan tetapi, suara itu kembali terdengar di saat keduanya sudah membaringkan tubuh di atas ranjang. "Mas, Mas, itu Mas." Kedengaran lagi. Sumi menatap Amin yang sudah memejamkan kedua matanya. "Sudahlah, tidur saja. Mungkin tikus." Tanpa membuka mata, Amin mencoba kembali terlelap, lalu disusul Sumi. Dan keduanya pun terlelap tanpa memperdulikan suara tersebut. Sudah beberapa malam mereka mendengar suara itu, tetapi sudah mulai terbiasa. Jadi keduanya tak menghiraukan lagi suara tersebut. Sore itu, Anggi main dengan anak tetangga, sedangkan kedua orang tuanya sedang bekerja. Sang nenek sendiri sedang ada di dapur memasak untuk makan malam. Keduanya main layaknya anak seusianya, main boneka dan hanyut di dalam imajinasinya. Namun mainnya terganggu kala Lala ingin buang air kecil. Angi, au, pipis. Anggi, aku mau pipis," ucap Lala. Au, antal. "Ayo, aku antar," jawab Anggi. Keduanya segera bangkit dari tempat duduk, bergandengan tangan menuju kamar mandi. Akan tetapi, langkahnya terhenti kala melihat sesosok terbungkus kain putih di ujung anak tangga bagian atas. "Angi, ocong, Anggi, pocong," bisik Lala dengan mata berkaca-kaca. "Ocong itu apa? Pocong itu apa?" tanya Anggi yang tak paham dengan sosok tersebut. "Ocong itu hantu." "Pocong itu hantu," jawab Lala. "Hantu? Iya, maan. Hantu? Nanti kita dimakan." Anggi balik berbisik dan keduanya menatap wajah pocong tersebut. Sosok pocong tersebut melihat ke arah mereka dengan wajahnya yang mengerikan. Hitam, seperti gosong, dan bola mata yang seakan mau keluar. "Ah!" Keduanya teriak, lantas lari keluar rumah. Sesampainya di luar, mereka tak ada yang berani masuk dan lebih memilih berdiam diri di luar rumah. Sang nenek yang mendengar tak menghiraukan teriakan itu, karena yang ia pikirkan saat itu mungkin saja mereka teriak karena melihat kecoa atau cicak. Dasar anak-anak," ucap Butika sambil menggerakkan spatula di atas penggorengan. Tak lama, Sumi pulang. Ia heran saat melihat anaknya dan anak tetangga berdiam diri di luar rumah, sedangkan waktu kian mendekati maghrib. Sumi berjalan cepat menemui sang anak. "Adek, kenapa main di sini? Ke dalam yuk." "Ma, alam ocong." "Gak mau, Ma. Di dalam ada pocong," jelas Anggi menatap Lala. "Iya, Nel, ocong, celem." "Iya bener, ada pocong, serem," timpal Lala.
mengekspresikan ketakutan. Sumi diam, menatap aneh ke arah mereka. Ia tak habis pikir, mengapa anak sekecil mereka tahu akan hal itu. Keduanya pun tak mungkin melakukan kebohongan. "Yuk masuk, nanti pocongnya mamah tendang," ajak Sumi, menggandeng keduanya yang nampak ketakutan. Akan tetapi, mereka mengikuti Sumi dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, keduanya berhenti di ruang tamu. Sumi heran, lantas jongkok menghadap kedua anak kecil itu. "Kenapa?" tanya Sumi menatap mereka bergantian. Keduanya tidak menjawab, namun menunjuk ke arah ujung anak tangga. Sumi heran, meninggalkan mereka berdua sambil berjalan mendekati anak tangga. Dilihatnya satu persatu anak tangga, tetapi tak nampak sosok yang kedua anak kecil itu ucapkan. "Tuh, gak ada kan?" terang Sumi, lantas menatap ke arah dua anak kecil itu yang ternyata sudah lanjut bermain, seakan tak terjadi apapun. Sumi bergegas ke dapur untuk memberitahu sang ibu. Akan tetapi, Bu Tika tidak percaya dengan apa yang ia jelaskan. Sumi pun ragu, namun masih tetap percaya kalau Anggi dan Tika melihat sosok itu. Tak lama terdengar suara dari depan. Suara salam. Amin pulang, disapa Anggi dengan senyuman. Anggi langsung mendekap Amin dan Amin menggendongnya. "Papa, papa, ai aa ocong." Papa, tadi ada pocong," jelas Anggi yang wajahnya bertatapan dengan sang ayah dengan jarak 5 sentian. Amin melihat lorong yang menuju dapur. Dilihatnya Sumi berjalan mendekat. Lalu Anggi diturunkan dari gendongan dan dia mendekati Sumi. Keduanya bertemu tepat di sebelah tangga. "Iya mas, mereka sudah cerita. Katanya lihat pocong di sini," tunjuk Sumi dengan wajahnya yang menatap anak tangga bagian atas. "Oh alah Sum, omongan anak kecil dipercaya. Mana? Tidak ada apapun," seru Amin, ikut menatap ke arah ujung anak tangga. Malam pun datang. Suara orang lompat-lompat di lantai 2 kembali terdengar. Kedua pasutri itu terbangun saat mendengar suara yang terus menghantui di setiap malam hari. Amin menurunkan selimut di dada, lantas menggoyang kedua kaki agar menapaki lantai. Dia berdiri, menatap ke arah Sumi yang hanya diam, menatap balik sang suami. Amin penasaran dengan apa yang dilihat anaknya tadi sore. Dan untuk memastikan benar atau tidaknya hal tersebut, Amin melangkahkan kakinya keluar kamar. Dia terus berjalan sampai menapakkan kakinya di anak tangga. Decitan anak tangga yang terbuat dari kayu terdengar begitu lantang. Amin naik, sambil sesekali melihat ke arah belakang. Sumi menatap Amin sambil memeluk daun pintu. Ia diam seakan mulutnya tak mampu berkata, dan hanya bisa menyaksikan apa yang akan suaminya lakukan. Amin membulatkan tekad, bergegas naik ke lantai atas. Sesampainya di atas, tangannya langsung meraba dinding mencari saklar lampu. Posisinya menundukkan kepala dan merasa kalau bukan dinding yang diraba. Sejak kapan dinding bentuknya seperti ini? Sudah gitu, seperti kain. Tapi bagian ini seperti kain yang Ucapnya terpotong sambil perlahan menaikkan pandangan. "Ah, siapa sih yang naruh jemuran di sini?" gumamnya sambil menggeser jemuran besi yang menutup saklar.
Belum sempat menekan saklar, nampak sosok pocong yang awalnya tak terlihat karena tertutup kain jemuran, kini terlihat dengan sangat jelas. Amin pun ketakutan. Dia coba berbalik untuk melangkah, tetapi kedua lututnya terasa kosong, lemas. Berjalan turun sambil meraba guna menopang tubuhnya yang terasa berat. Di dalam hatinya, Amin membaca doa agar dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlahan dia turun. Sumi menatap angin. Sumi menatap ingin bertanya. Amin terus turun, lantas masuk ke dalam kamar mandi untuk ambil wudhu. Setelah ambil wudhu dan mendekati Sumi yang masih berdiri dengan tetap penuh tanya. Ada apa, Mas? Sumi bertanya, namun Amin melewatinya. Tidak ada apa-apa. Kamu tidur saja. Mas mau sholat malam, sambung mengaji. Jawab Amin mengambil alat perlengkapan sholatnya. Sumi hanya diam, mengikuti apa yang suaminya perintahkan. Padahal ia tahu kalau sang suami menyembunyikan sesuatu. Amin memakai kain sarung dan baju koko, lantas memakai peci. Setelahnya menghamparkan sejadah dan mulai bertakbir mengawali sholatnya. Sedangkan Sumi hanya melihat, lalu memiringkan tubuhnya ke arah lain, sambil menepuk-nepuk Anggi agar tidak terbangun dan ia pun terlelap. Selepas sholat, Amin sambung mengaji dengan nada lirih. Dan tak lama suara itu hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, Amin terus mengaji sampai terdengar suara orang mengaji dari musola. Malam-malam berikutnya ketika suara itu terdengar, Amin bergegas bangun, lantas menunaikan sholat malam dan sambung mengaji. Dia melakukan hal itu terus-menerus dan entah mengapa kalau Amin mengaji, suara lompatan di lantai 2 tak terdengar. Seakan sosok itu takut dengan suara orang mengaji. Amin terus menyembunyikan apa yang dilihatnya. Namun, tatapan Sumi yang berasa ingin tahu membuatnya membuka mulut. Sebenarnya waktu itu aku lihat pocong di lantai 2. Jelas Amin menghilangkan rasa penasaran Sumi. Akan tetapi karena hal inilah, Sumi tak berani naik ke lantai 2. Siang hari, saat ada keperluan ke lantai 2, Sumi enggan beranjak. Ia tak berani ke lantai 2 dan selalu minta diantar oleh sang ibu. Jangankan ke lantai 2, pergi ke kamar mandi pun ia minta ditemani. Padahal di kamar sebelah ada sang kakak, atau di luar rumah ada si Mbah. Sumi menceritakan rentetan kejadian yang ia alami ke Latri saat di tempat kerja. Latri ikut terbawa suasana dengan kejadian yang dialami Sumi. Ia tak berani ke kamar mandi seseorang diri jikalau malam hari dan selalu minta sang suami mengantarkannya. Latri paling takut dengan sosok pocong karena ia trauma dengan sosok itu. Entah sudah berapa hari terlewati. Di siang itu, saat hari libur, keluarga besar mereka sedang berkumpul di rumah Butika. Mereka mengobrol dan sesekali bercanda seperti keluarga pada umumnya. Namun, keceriaan mereka terhenti oleh sesuatu. Bruk. Suara benda yang jatuh terasa amat keras mengagetkan mereka. Sontak mereka berlari ke arah sumber suara. Ya ampun, teriak Butika kala melihat cucu-cucunya. Hampir terkena sepeda yang seharusnya ada di lantai 2. Dengan segera anak-anak itu didekap ibu-ibunya. Lantas, mereka melirik ke atas. Tak nampak ada seseorang pun di sana. Sepeda yang disimpan di lantai 2 jatuh dengan sendirinya, seakan ada orang yang melempar sepeda itu. Untung gak ada yang kena,
Siapa? Dilempar sepeda, teriak Farid, kakak ipar Sumi. Dia penasaran lalu menaiki anak tangga. Sesampainya di atas, tak dilihat ada seorang pun di sana. Aneh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok sepeda ini seakan ada yang melempar? Teriak Farid melihat ke bawah. Semuanya menatap heran tanpa berkata, lalu bergegas keluar rumah. Farid pun turun menyusul mereka. Sesampainya di luar, Cindy berucap, "Cindy lihat pocong, Tan." "Pocong? Di mana?" tanya Sumi. "Di atas," jelas Cindy. "Yang benar, ayah ke atas tidak ada apa-apa," potong Farid. "Beneran ayah, Cindy lihat. Terus sepedanya terbang sendiri. Brak! Gitu," jawab Cindy diiringi isyarat tangan, sambil menatap Anggi yang balik menatapnya dengan anggukan. Malam pun tiba. Amin bingung jika harus mengaji setiap malam, karena paginya harus bekerja. Namun, berbeda dengan malam ini, karena Amin shift malam dan Sumi yang takut tidur sendirian, ditemani oleh sang ibu. Saat istirahat kerja, Amin merenung, memikirkan sang istri yang dia tinggal di rumah. Di tengah lamunan, Sakti datang menepuk pundaknya dari belakang. "Kok melamun? Ada apa?" tanya Sakti, lantas duduk di sebelah Amin. Tanpa rasa enggan, Amin menceritakan rentetan kejadian yang terjadi di rumahnya. Sakti hanya diam, sambil terus memandang dan sesekali menjawab dengan anggukan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Amin di akhir cerita. "Sepulang kerja, aku antar kamu ke temanku yang bernama Ayib. Dia paham masalah beginian," jawab Sakti. "Sekarang kita lanjut kerja dulu ya." Waktu istirahat hampir usai. Lanjutnya mulai berdiri. "Yuk kita ke sana," teriak Satria mengagetkan Amin. Kemudian mereka berdua mulai menaiki kendaraan umum yang lewat tak jauh dari gerbang. Di dalam kendaraan tak ada percakapan. Amin lebih memilih diam. Begitu juga Satria yang fokus melihat jalanan. Setelah beberapa menit berselang, Satria menghentikan kendaraan dan keduanya langsung turun. Mereka berjalan ke perkampungan padat penduduk, memasuki gang kecil, dan berhenti di depan rumah berteralis besi. Keduanya masuk ke dalam rumah itu, dan terlihat seorang pemuda tengah bersiap-siap berangkat kerja. "Assalamualaikum, Yip. Mau berangkat?" tanya Satria memasuki rumah Ayib dan disusul Amin. "Waalaikumsalam. Sat. Iya, sebentar lagi berangkat. Paling setengah jaman," jawab Ayib menyambut keduanya. "Duduk dulu. Ada apa ya?" lanjut Ayib. Setelah keduanya duduk, Satria menerangkan maksud kedatangannya. Dia menceritakan perihal kejadian yang menimpa Amin. "Seperti itu. Kalau sekarang aku tidak bisa banyak membantu. Soalnya sedang banyak kerjaan. Dan malamnya harus lembur," jelas Ayib. "Iya mas, maaf sudah merepotkan. Kalau bisa, mau tahu saja, kenapa ada pocong di rumahku?" Amin angkat bicara, membuat Ayib diam sejenak dan kemudian menutup kedua matanya. Amin dan Satria saling tatap. Dibakar lagilah rokok yang mereka bawa, sambil menunggu jawaban dari Ayib. "Apa sebelumnya ada orang yang meninggal?
Tanya Ayub setelah membuka kedua matanya. Iya, Pak D-nya istri, jawab Amin. Oh, pantas. Untuk sekarang tidak apa, paling gangguan kecil saja, dan tidak bakal membuat orang celaka, jelas Ayub. Oh, terima kasih Mas. Akan tetapi kenapa Pak D-nya mengganggu, tanya Amin. Karena masih ada urusan yang belum selesai, jawab Ayub. Sampai kapan arwah Pak D-nya Sumi mengganggu? Tanya Amin lagi. 40 harian lah, jawab Ayub tegas. Setelah semua pertanyaan yang mengganjal sudah terjawab, keduanya pun pamit. Sedangkan Ayub sendiri langsung berangkat kerja setelah kedua tamunya tak terlihat lagi. Amin dan Satria berpisah pulang ke rumah masing-masing. Satria merasa lega karena tahu kalau teror itu takkan mengganggu mereka lagi setelah 40 hari. Sesampainya di rumah, dia menceritakan semuanya ke orang rumah. Malam-malam berikutnya, gangguan itu masih ada. Akan tetapi, hanya berupa suara orang lompat-lompat saja. Pocong Pak D tak lagi menampakkan diri, apalagi melempar sesuatu yang ada di lantai 2. 40 hari berlalu, dan di malam ke-41, suara orang melompat lantai 2 tak terdengar lagi. Pocong Pak D menghilang dan tak pernah mengganggu lagi. Mereka merasa lega dan bisa mengerjakan aktivitasnya seperti sedia kala. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.